Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi ketemu lagi untuk di mata kuliah perpajakan. Ya, mata kuliah perpajakan. Jadi untuk di topik kali ini, jadi kita akan membahas terkait dengan di rekonsiliasi fiskal. Ya, rekonsiliasi fiskal. Jadi sebelum kita mulai, jadi marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi untuk hari ini membahas terkaitan di rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal itu ya erat kaitannya dengan di pajak perusahaan. Ya, pajak perusahaan. Jadi makanya di sistematika pembelajaran di topik kali ini yaitu terkait dengan di pajak perusahaan, kemudian konsep dari rekonsiliasi fiskal, ya, kemudian ya rincian item rekonsiliasi, jadi yang direkonsiliasi rata-rata itu apa saja, kemudian nanti kita coba belajar kasus dan ilustrasi penerapan dari rekonsiliasi fiskal untuk di sebuah entitas. Jadi pertama kita pahami di pajak perusahaan. Ya, kita tahu jadi perusahaan itu ya sebagai wajib pajak ya jadi memiliki beberapa kewajiban untuk membayarkan pajak ataupun memotong pajak. Ya, memotong pajak. Jadi biasanya perusahaan itu pajaknya ada yang namanya PPh pasal 22, ya, PPh pasal 23, ya, jadi PPh pasal 25, PPh pasal 28, ya, PPh pasal 29, ya, serta di PPh final yaitu pasal 4 ayat 2, ya, serta PPN dan yang lainnya. Jadi di sini dapat didefinisikan, jadi pajak perusahaan itu pajak atas penghasilan perusahaan. Ingat, pajak atas penghasilan perusahaan. Jadi di sebelum pertengahan semester kita bahas pajak atas penghasilan orang pribadi. Tapi untuk kali ini adalah pajak atas penghasilan perusahaan. Jadi pajak atas penghasilan perusahaan itu di sini ya dapat dibayarkan langsung oleh perusahaan. Ya, dibayarkan langsung oleh perusahaan. Jadi yang namanya nanti angsuran pajak. Jadi disebut angsuran pajak itu pajak yang dibayar setiap bulan. Disebut dengan di pasal PPh pasal 25. Ya, PPh pasal 25. Ya. Kemudian ada di pembayaran pajak akhir tahun. Jadi pembayaran pajak akhir tahun. Jadi pembayaran pajak akhir tahun itu bisa diperhitungkan untuk di PPh pasal 28 dan PPh pasal 29. Nah, jadi itu yang dibayar langsung oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dipotong oleh pihak lain. Jadi dipotong oleh pihak lain ini di sini disebut dengan bisa ada yang namanya PPh final. Jadi kita beraktivitas, bekerja, perusahaan bersama dengan perusahaan lain ataupun belanja, itu nanti akan dikenakan PPh final dan PPh tidak final. Nah, dan serta PPh pasal 22 dan 23. Itu yang dipotong oleh pihak lain. Yang dibayarkan oleh perusahaan tadi 25, 28 dan 29. Sedangkan yang dipotong oleh pihak lain itu final, tidak final, 22 dan 23. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diungkapkan di laporan laba rugi. Ya, di laporan laba rugi. Ya, sehingga mempengaruhi jumlah beban pajak serta di laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Jadi utang pajak atau pajak dibayar di muka. Nah, itu yang nanti akan masuk di rekonsiliasi fiskal. Itu yang ada di laporan ya, laba rugi. Ya, itu. Kemudian setelah kaitannya dengan di pajak atas penghasilan perusahaan, jadi kewajiban memotong pajak pihak lain, withholding. Jadi itu, jadi ada dua kewajiban. Jadi perusahaan itu berkewajiban, jadi kalau yang sudah ditetapkan menjadi PKP, jadi pengusaha kena pajak, itu dikewajiban untuk memotong pihak lain. Jadi yang memiliki penghasilan dari perusahaan Anda, ya, ataupun memperoleh
jasa dari perusahaan Anda. Dan itu terkait di pajak perusahaan. Jadi yang kewajiban memotong pajak pajak pihak lain atau withholding di sini itu meliputi satu, pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain, yaitu di PPh pasal 21, 23 dan 26. Ya. Jadi ada penghasilan yang diberikan perusahaan kepada pihak lain. Itu perusahaan wajib memotong dari withholding tax. Kemudian PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Ada BKP, JKP. Jadi kalau menjual barang, ya, nah itu harus memotong PPN, disetorkan. Kemudian diungkapkan di laporan posisi keuangan, ya, sebagai utang pajak atau pajak dibayar di muka. Namun tidak mempengaruhi laporan laba rugi. Ya. Jadi kewajiban di memotong pajak pihak lain di sini atau withholding itu tidak mempengaruhi di laba rugi. Ya, laba rugi. Kemudian selain itu tadi, jadi yang dipotong oleh pihak lain, jadi pajak perusahaan itu, pajak lainnya itu meliputi apa saja sih yang diterima perusahaan? Ada yang namanya PPN, ada PPN BM, kemudian ada PBB yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dibayar setiap tahun. Kemudian ada BPHTB, satu biaya pengalian hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalian hak. Jadi menambah harga perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli. Jadi kalau misalnya Anda membeli tanah dan bangunan, nanti kalau misalnya ada kaitannya sertifikatnya, biasanya yang pasti itu bisa dikenakan yang namanya BPHTB. Dan itu yang bayar adalah yang membeli. Dan itu menjadi harga perolehan, menambah harga perolehan. Nah, itu diperkenankan. Kemudian pajak daerah. Nah, ini pajak perusahaan. Jadi misalkan pajak reklame, kemudian bea materai. Nah, itu pajak perusahaan lainnya. Jadi ada 3 kategori kaitan dengan pajak. Jadi pajak yang mungkin disetorkan oleh perusahaan, kemudian terkait dengan memotong pajak, kemudian pajak yang lainnya yang menjadi kewajiban di perusahaan. Perusahaan. Jadi terkait dengan pajak perusahaan yang diangsur, yaitu PPh pasal 25. Jadi perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak. Jadi kenapa sih perusahaan itu setiap bulan harus mengangsur pajak? Jadi setelah diperhitungkan, jadi berapa sih angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulan? Walaupun belum tahu nanti tagihan totalnya di akhir tahun berapa. Tapi sebagai PKP, perusahaan yang kena pajak, dikukuhkan menjadi pajak, tetap memiliki kaitan kewajiban untuk mengangsur pajak, dinamakan dengan PPh pasal 25. Jadi angsuran pajak di sini PPh pasal 25 itu diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya. Sebelumnya. Jadi untuk perusahaan baru, itu ada perhitungan sendiri. Jadi kalau tahun sebelumnya bagaimana? Jadi kalau misalnya, jadi ini kita di tahun 2020. Tahun 2019 kita total pajak kita berapa sih? Oh, misalnya 12 juta. Jadi bisa dipastikan bahwa nanti yang tahun 2020 per bulan kita akan membayar pajak atau angsuran pajak sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu angsuran pajak. Nah, jadi angsuran pajak akan dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Jadi membayar pajak di ngarep. Di depan. Jadi belum tahu tagihan totalnya tapi diminta bayar dulu uang muka. Di muka itu di awal. Jadi kalau di dalam posisi keuangan nanti posisinya di aset. Kayak seperti nanti punya piutang. Jadi akan diperhitungkan dalam pajak akhir tahun. Jadi manakala nanti sudah totalan akhir tahun berapa sih kurang bayarnya. Jadi kalau kita pada saat mencatatnya, kalau di bagian akuntansi, jadi mencatat atau membayar angsuran pajak itu jurnalnya adalah debitnya pajak dibayar di muka, PPh pasal 25. Nah, kreditnya apa? Kreditnya ya kas, yang berkurang kan kas. Kas itu bisa kas di bank maupun kas di tangan maupun di petty cash, kas kecil. Nah, tinggal kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, itu. Jadi aku dicontohkan. Jadi pada bulan Januari, PTA
ya, membayar PPh pasal 25 sebesar 2 juta. Maka bagian akuntansi akan mencatat pajak dibayar di muka PPh pasal 25 sebesar 2 juta ya, pada kas atau kreditnya kas sebesar 2 juta. Ya, 2 juta. Nah, itu. Kemudian terkait dengan di pajak perusahaan yang dipotong oleh pihak lain. Jadi kalau ada aktivitas ya, perusahaan dengan perusahaan lain kadang kan dikenakan PPh final. Jadi pajak final. Jadi yang dipotong oleh pihak lain, jadi terkait dengan pajak final, ketentuannya adalah tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak. Ya, dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT. Ya, jadi misalnya Anda mendapatkan bunga, kemudian dipotong PPh, nah itu tidak boleh menjadi kredit pajak. Tidak boleh menjadi pajak. Jadi itu atas penghasilan tersebut, jadi sudah final. Jadi sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak. Nah, jadi itu. Jadi kadang itu ya, kita mencatat penghasilan bunga itu sebesar nilai bersihnya. Nilai bersihnya. Ya, nilai bersihnya. Jadi setelah dipotong pajak. Nah, itu. Tapi seharusnya, jadi Anda catat seluruhnya, kemudian Anda catat juga untuk membayar pajak. Jadi pendapatan itu ditulis secara total. Jadi kalau misalnya menerima bunga 1 bulan 10 juta, ya 10 juta, kemudian pajaknya 1 juta atau 800, pajaknya 800 karena 8%, 800. Ya Anda tulis 10 juta. Jadi pendapatan 10 juta, kemudian nanti ada yang namanya kaitan di tambahan pajak, ya final sebesar 800. Nah, jadi itu tidak dimasukkan setelah pajak. Jadi tidak dimasukkannya 9.200.000 tidak. Nah, itu. Jadi kalau di bagian akuntansi. Jadi misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak. Nah, itu yang sering tidak perhatikan. Jadi, kemudian pajak tidak final. Nah, pajak tidak final. Jadi potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak ya, dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT. Nah, ini pajak yang tidak final. Nah, di sebagai kredit pajak. Kemudian pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Itu pajak di muka. Jadi nanti kalau misalnya bagian akuntansi akan menyebut bagaimana pada saat terjadi transaksi itu terjadi pemotongan kaitan di pajak tidak final. Jadi maka bagian akuntansi akan mencatat yaitu kas. Kalau ini dicontohkan, jadi mendapat pendapatan sewa misalnya. Ya, menyewakan sebuah ruko ataupun kos ataupun yang lain ya, kemudian sebesar 1 juta, maka bagian akuntansi akan mencatat apa? Jadi kas ya, jadi debitnya adalah kas, nanti ada kas masuk ya, kas masuk, kemudian ada pendapatan masuk, pendapatan bertambah atau pendapatan masuk itu kan di kredit ya, di kredit, maka sebesar berapa? 1 juta. Dari 1 juta itu yang masuk kas berapa? Nah itu 1 juta itu ternyata kasnya berapa? 960.000. Nah itu yang kas. Kemudian pajak dibayar di mukanya berapa? Nah ini debit juga ya, PPh pasal 23 untuk sewa. Jadi sebesar 40.000. Itu catatnya. Jadi sama-sama, jadi pendapatan bertambah itu di kredit, kas bertambah di debit. Nah, di debit. Jadi pajak dibayar di muka bertambah di debit. Nah, itu. Jadi sama-sama bertambah, pendapatan bertambah, ya aset kita juga bertambah. Nah, itu. Itu untuk pajak perusahaan yang dipotong oleh pihak lain. Ya. Kemudian pajak penghasilan pihak ketiga. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi perusahaan ya kadang memberikan penghasilan kemudian dipotong. Ya. Ini memberikan penghasilan kepada pihak ketiga. Jadi pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan, jadi melainkan pajak pihak ketiga. Jadi nanti bukan menjadi pengurang, jadi bagian dari PPh pasal 25 bukan, itu tersendiri, ya, kan perusahaan. Jadi pajak yang dipotong, jadi istilahnya titip, ya, titip. Tapi yang punya kewajiban motong di perusahaan kita, dan perusahaan Anda. Jadi pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final. Itu.
Jadi sebagai pengurang harta kekayaannya, penghasilannya. Kemudian pencatatan yang dibuat saat memotong pajak. Jadi misalnya ya, perusahaan membayar gaji sebesar 1 juta. 1 juta. Nah, itu nanti sebenarnya yang diberikan kepada karyawan itu berapa sih secara real, secara cash basisnya. Ya, kalau secara akrualnya tetap 1 juta kan itu. Ya. Jadi pada saat perusahaan jadi mencatat pembayaran gaji, jadi misalnya beban gaji 1 juta, beban gaji bertambah di debit 1 juta. Kemudian ya dari mana? Ya, dari kas. Kas sebesar berapa? Ya, kas sebesar ya, 950. Kok bisa 950? Karena tadi ada bagian pajak. Pajaknya berapa? Oh, 5%. Kenapa kok dipotong hanya 5%? Ya, karena dia dianggap punya NPWP. Ya, NPWP. Maka perusahaan akan mencatat ya utang PPh pasal 21 karyawan. Jadi karena apa? Belum dibayarkan langsung. Jadi menjadi utang perusahaan. Jadi atas potongan itu ya menjadi utang perusahaan. Jadi utang bertambah di kredit. Ya. Kas berkurang di kredit. Ya. Jadi munculnya beban gaji bertambah itu dari apa? Dari utang sebesar 50.000, dari kas sebesar 950.000. Jadi secara real perusahaan mengeluarkan ya, uang sebesar 950.000 kepada karyawan. Ya, yang 50.000 nanti akan dikeluarkan manakala sudah waktunya Mbak setorkan. Nanti akan mengkredit kas lagi. Ya. Jadi kemudian perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong. Itu kewajiban. Jadi perusahaan itu tetap harus ya melaporkan. Nah, itu. Ya. Kemudian terkait dengan di PPN. Ya. PPN itu dikenakan atas setiap penyerahan barang ya kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Jadi PKP pengusaha kena pajak setiap kali melakukan penyerahan barang dan mendapatkan imbalan ya mendapatkan hasil itu dikenakan PPN. Jadi PPN ini dikenakan pada setiap level distributor. Kan itu. Distributor di level manapun dikenakan PPN. Di PPN akan ditambahkan dari harga jual ya sehingga jumlah PPN yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN. Itu kemudian PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran. Itu pencatatan saat penjualan misalnya. Jadi misalnya ya jadi di apa namanya PT Faja Mulia jadi menjual barang ya, menjual barang mebel jadi satu kursi sebesar 330.000. Karena PT tersebut ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak PKP, maka pada saat menjual harus mengalokasikan PPN, dikenakan PPN. Maka kalau itu penjualan secara kredit, ya, maka piutangnya akan bertambah. Piutang dagang sebesar berapa? 330.000. Misalnya, 330.000. Kemudian dari mana? Ya, atas penjualan. Nah, penjualan jadi sebesar penjualannya berapa tadi? 300.000. Ya, PPN keluarannya berapa? Ya, 30.000. Jadi piutang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit, PPN keluaran bertambah di kredit. Nah, ini terkait di perlakuan untuk pencatatan di PPN. Nah itu. Jadi ketika melakukan pembelian barang, jadi itu tadi kalau menjual barang kan muncul yang namanya PPN keluaran. Nah, ini balikannya. Jadi ketika melakukan pembelian barang, ya, atau barang yang akan dipergunakan untuk produksi, perusahaan harus membayar PPN kepada supplier. Sama. Jadi supplier menjual barang ke kita juga dikenakan PPN. Itu yang disebut dengan PPN masukan. Jadi ada PPN keluaran, ada PPN masukan. Jadi PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut dengan PPN masukan. Jadi pencatatannya bagaimana? Jadi pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian, jadi sama. Jadi pembelian atau menambah persediaan misalnya kita membeli barang sebesar sebesar 200.000 dengan PPN-nya sebesar 220.000. Maka bagaimana mencatatnya?
Jadi mencatatnya adalah pembelian bertambah atau persediaan yang bertambah sebesar 200.000, ya. Kemudian pajak masukan atau PPN masukan sebesar 20.000. Ya. Kalau itu utang berarti pada utang dagang. Utang dagang bertambah di kredit sebesar berapa? 220.000. Kalau dibayar cash berarti kreditnya adalah kas sebesar 220.000. Itu untuk perlakuan di PPN. Nah, jadi tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan. Jadi ini ketentuan pengecualian. Jadi jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva. Ya, jadi misalnya PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi. Nah, itu. Jadi itu otomatis akan menambah langsung aktiva. Jadi PPN yang dibayar oleh perusahaan ya, adalah selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan. Jadi maksudnya gini, jadi kalau dalam perusahaan itu waktu membeli, ya membeli barang itu dia mengeluarkan PPN masukan. Pada saat menjual barang itu dia mengeluarkan yang namanya PPN keluaran. Nah, yang dibayarkan oleh perusahaan yang disetorkan itu adalah selisihnya. Nah, maka perhitungannya bagaimana? Jadi jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka perusahaan harus membayar. Itu. Jadi selisihnya. Membayar. Dan jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, ini perusahaan dapat meminta restitusi atau kompensasi, ya, atau diperhitungkan pada pajak periode berikutnya yang terkait di PPN. Nah, perlu diingat, PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa. Ya, setiap bulan maksimal 3 bulan. Ya, yaitu pada tanggal 15 dan 20. Pada bulan berikutnya. Ini terkait di PPN. Ya. Jadi pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang. Nah, bagaimana sih kalau tadi prosesnya? Jadi pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang, nah itu PPN keluaran sebesar 30.000 misalnya, pada PPN masukan sebesar 20.000. Utang PPN-nya berapa? 10.000 karena ada selisih. Ya. Jadi pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang, nah, karena kita harus membayar tadi selisihnya itu tadi, maka utang PPN sebesar 10.000 ya pada kas ini pada saat membayar. Pada saat mengakui jadi menyeimbangkan, nah itu tadi. Ini jika PPN masukan lebih besar, jadi perusahaan mengajukan permohonan restitusi. Ya, Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi. Jadi kalau boleh mengajukan restitusi, tapi kemungkinan akan ya diperiksa. Ya. Hubungan terkait dengan di PPNBM sekilas ini pajak perusahaan. Jadi dikenakan hanya satu kali. Jadi PPNBM. Jadi produsen penghasil barang mewah itu yang dikenakan. Kemudian importir barang mewah itu PPNBM. Jadi PPNBM di sini tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain. Tetap sama jadinya. Jadi PPNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Jadi itu jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPNBM. Ya, utang PPNBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada Fiskus itu terkait di PPNBM. Ya, itu sekilas pemahaman ya terkait dengan di pajak perusahaan. Ya, jadi sebelum nanti kita ke rekonsiliasi fiskal. Ya, sedikit pemahaman pengantar saya untuk di pajak perusahaan. Ya, nanti bisa dilanjut untuk di next berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.